Salam dalam kasih Tuhan Yesus, di sini Roman Dito. Kalau kita mendengarkan kisah-kisah sebelumnya tentang hikmat dunia, maka hari ini kita akan berbicara lagi tentang firman Allah ya. Tetapi hari ini kita akan berbeda jikalau 3 pertemuan pertama kita berbicara pertama mengenai carilah dahulu kerajaan Allah, mengenai kelimpahan Tuhan di dalam dunia ini waktu Tuhan menciptakan dunia ini. Lalu di dalam kita melihat bahwa Tuhan mencukupkan segala sesuatu asal kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu kemudian kita juga melihat hikmat dunia tentang 4 macam hewan yang Tuhan katakan tentang berhadapan dengan manusia di minggu yang kedua. Lalu di minggu yang ketiga kita bicara tentang posisi kita dengan harta kekayaan dan dengan berkat, yaitu biarlah kita jangan kaya sekali, tapi juga jangan miskin sekali, sehingga tidak menentang Tuhan atau tidak menyangkal Tuhan. Nah, hari ini kita akan bicara tentang satu hal yang cukup jarang dibahas. Dan di sini adalah sebuah peringatan buat kita kalau kita masih gak percaya juga kepada Tuhan. Di dalam Matius 12, Tuhan Yesus itu membuat banyak sekali mujizat. Dan mujizat tersebut dilakukan banyak yang di hari Sabat ya. Lalu kemudian orang-orang begitu jengkel, begitu marah karena Yesus melakukan banyak mujizat di hari Sabat, dan mereka menganggap bahwa Yesus menentang orang-orang yang ada di sana, peraturan yang ada di sana. Nah, kekakuan orang Yahudi atau orang Israel itu sebetulnya mirip dengan kekakuan orang Indonesia. Seringkali orang Indonesia itu menggunakan tanda kutip peraturan, hukum, regulasi untuk mempersulit kehidupan orang gitu ya. Dan seringkali mereka sudah dikasih tahu bahwa kita melakukannya dengan cara yang benar, tetap mereka juga meminta hal yang mustahil kita lakukan. Dan pada saat itu mereka menjadi orang-orang yang sebetulnya sulit untuk bertumbuh dikarenakan fixed mindset atau pola pikir yang tetap, yang kaku, yang tidak bisa diperbaharui, tidak bisa fleksibel. Nah, hari ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menghadapi kekakuan orang-orang tersebut. Kita akan membaca dari Matius 12 ayat 38. Judulnya sih keren ya, tanda Yunus ya, tapi di sini menarik sekali. Nanti kita lihat ada apa di sana ya. Di Matius 12 ayat 38 berbunyi, pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami melihat suatu tanda. Kami ingin melihat suatu tanda darimu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberikan tanda selain daripada tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Dan pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesudahnya yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukum juga. Sebab ratu yang datang dari ujung bumi mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih besar dari Salomo." Nah, di sini agak sedikit berat karena Tuhan Yesus itu memberikan referensi kepada banyak sekali ayat Alkitab. Dia mengutip banyak sekali ayat dalam Perjanjian Lama. Dan dia mengatakan tanda yang saya berikan ya hanya tanda Yunus aja gitu ya. Apa yang dimaksud dengan tanda Nabi Yunus? Di dalam Matius 16 ayat 4, Markus 8 ayat 12 ya. Kita baca di Matius 16 ayat 4 ada pernyataan, "Angkatan yang jahat dan tidak setia menuntut tanda, kepada mereka tidak akan diberikan selain tanda Nabi Yunus." Itu yang dimaksud adalah ya mereka udah ada perkataan atau mereka udah ada pernyataan daripada Yunus gitu loh, udah ada cerita daripada Yunus, masih gak percaya juga gitu kan. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Maksudnya gini loh, Tuhan itu sudah memberikan banyak sekali mujizat, banyak sekali tanda, banyak sekali kondisi, banyak sekali hal-hal yang kita katakan, oh iya, pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam sejarah. Tetapi orang tuh masih gak percaya juga gitu loh. Jadi orang itu masih belum melihat tentang kebaikan dan kesetiaan Tuhan Yesus.
dan tentang kemurahan Dia, belum bisa melihat juga gitu. Jadi mau dikasih tanda apa lagi gitu ya. Dan lalu kemudian Yesus mengatakan, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari dan 3 malam, demikian juga anak manusia tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini kita tahu ada, bisa dikatakan tafsir ya, atau interpretasi yang cukup bertanggung jawab, yang mengatakan bahwa Yunus itu adalah tipikalnya Tuhan Yesus, atau type-nya Tuhan Yesus, di mana Yunus itu waktu tinggal 3 hari di dalam perut ikan itu nanti menggambarkan Yesus yang mati dan masuk ke dalam kubur, di dalam dunia orang mati. Laut itu menggambarkan dunia orang mati. Oke, itu betul, pemikiran itu bertanggung jawab, tetapi ada lagi yang lebih dalam daripada itu. Yang lebih dalam adalah orang yang lebih besar, lebih mulia, lebih agung, pencipta dunia ini datang loh ke dunia, dan orang masih gak percaya juga gitu. Ini sebuah hal yang luar biasa keras kepala ya gitu. Dan di sini di 41 dikatakan pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini. Nah, apa yang dimaksud di sana? Dan menghukumnya juga. Maksudnya gini, ini menarik, perhatikan baik-baik. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Dan sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus dan sesudahnya. Sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Maksudnya apa? Gini, di situ dikatakan orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini. Angkatan ini angkatan Yesus gitu loh. Artinya apa? Di angkatannya Yesus nanti ada orang yang percaya kepada Yesus. Bersama orang-orang Niniwe yang bertobat, itu mereka akan bangkit dan mereka akan menyatakan kesaksian mereka. Loh, kan waktu itu engkau udah dikasih tahu. Kan waktu itu Alkitab udah bilang. Kan waktu itu firman Allah udah ngomong. Kan waktu itu Yesus udah datang. Kenapa enggak percaya juga? Gini deh, gampangnya gini deh. Aku pengen kasih kalian tantangan gitu. Kalau engkau enggak percaya sama Tuhan ya, ampun Tuhan, ampuni saya gitu. Ampuni saya bilang begini. Kalau engkau emang enggak percaya sama Tuhan, cobain aja Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, saya pengen melihat kerja engkau, ya kan? Aku ingin menyaksikan secara pribadi pekerjaan Allah. Boleh nggak dikasih? Nah, di sini ada beberapa hal yang mungkin bisa terjadi. Yang pertama, bisa terjadi tanda Yunus ini. Tuhan bilang, bacalah Matius 12. Lihat tuh, perhatiin tuh, hati-hati tuh. Ngapain kamu minta tanda lagi? Tidakkah kamu percaya kepada Tuhan? Tidakkah kamu percaya kepada firman-Nya? Tidakkah kamu percaya kepada pekerjaan-pekerjaannya di masa lampau? Tapi Tuhan, aku lemah, imanku lemah. Aku gak bisa, aku pengen lihat sekali aja Tuhan. Cobain deh. Gitu ya. Nah, di kasus saya, kasus yang kedua muncul. Nah, anehnya ya, kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Di Matius 12, di ayat yang sebelum-sebelumnya, kalau Anda baca baik-baik, Tuhan baru bikin mujizat. Dan mujizatnya gak cuma satu, beberapa kali. Dia baru saja membuat beberapa mujizat di atas. Dia baru saja memberitakan tentang firman Allah, mengajar tentang firman Allah. Udah ngelihat begitu, orang masih bilang, kasih kita tanda lagi dong. Emangnya Tuhan Yesus tukang sulap apa? Ini adalah hal yang mungkin Bapak dan Ibu harus perhatikan baik-baik. Tuhan itu baik, bahkan amat baik. Saya waktu itu pernah nyobain Tuhan juga. Saya waktu itu lagi gak pengen ke gereja. Saya waktu itu gak pengen jalan, gak pengen pergi ke tempat firman Tuhan diberitakan. Karena saya malas luar biasa. Saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, saya malas ke gereja.
Saya enggak mau ke gereja. Saya cuman mau ke gereja kalau kurang ajar, mintanya juga kurang ajar. Kalau saya dapat es krim gratis. Nah, tahu nggak yang terjadi Bapak Ibu? Saya baru keluar dari kampus saya mau pulang ke kos. Di tengah-tengah perjalanan antara kampus ke kos, tiba-tiba waktu itu di UI, saya ingat banget saya keluar dari fakultas ilmu politik ya, Visipol dan ilmu sosial, keluar dari sana. Tiba-tiba ada orang Walls pakai baju seragam Walls. Dia bilang, "Mas, ini ada es krim rasa baru, boleh dicoba, silahkan diambil, nanti isi kuesioner ya." Waduh, saya bilang ini sih saya nggak bisa lari, harus ke gereja gitu ya. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Saya langsung bilang, oh ya saya mau bertobat, saya mau berangkat ke gereja gitu ya. Tapi saya bilang hari itu mendung sekali, saya bilang saya nggak mau kehujanan. Tuhan masih kasih loh nggak kehujanan. Saya masuk tunggu bis ke arah gereja, bisnya berhenti, saya naik bis, itu mendung sekali, tiba-tiba hujan begitu deras waktu saya masuk dalam bis. Dan ketika saya sampai ke gereja, saya keluar dari gereja, hujannya berhenti sampai masuk gedung gereja. Kemudian saya duduk dan saya berbicara sama teman saya, ngobrol, cerita tentang Tuhan, hujan terus lagi. Sampai pulang saya nggak basah sama sekali, saya nggak bawa payung juga pada saat itu. Dan Tuhan itu baik ya. Itu sebuah tanda buat saya, tapi nggak boleh dicobai lagi. Nggak boleh kita tuh keras kepala seperti orang-orang di zamannya Tuhan Yesus yang bilang, Tuhan kasih kita tanda lagi dong, gitu ya. Dan dia bilang, setelah mendengar pemberitaan Yunus, sesungguhnya yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Maksudnya apa? Engkau kan ada kitab suci, gitu. Yang ada di dalammu itu lebih besar daripada nabi-nabi yang ada di kitab suci, gitu. Yang hidup di dalammu itu lebih besar. Kenapa? Karena memang Tuhan tidak meninggalkan kita sebagai seorang yang panti asuhan, ditinggal tidak ada papa mama. Enggak. Tuhan memberikan seorang penghibur, yaitu Tuhan Yesus. Rohnya Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus gitu. Tuhan Yesus memberitakan atau menjanjikan Roh penolong, dan Dia sudah memberikan Rohnya kepada kita. Jadi kalau dibilang nggak percaya, minta tanda dari Tuhan, ya saya sadar bahwa seringkali kita ada di tengah-tengah kesulitan atau tengah-tengah permasalahan yang mungkin kita memerlukan pimpinan ataupun mujizat daripada Tuhan. Berdoa minta mujizat itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi maksa Tuhan untuk bikin mujizat itu problem. Maksa Tuhan untuk bekerja sesuai cara kita itu problem. Sikap hati saya untuk nggak ke gereja lalu bilang aku nggak mau ke gereja kecuali bla bla bla, itu problem gitu ya. Belum tentu Tuhan baiknya itu dengan cara memberikan apa yang kau inginkan. Belum tentu. Seringkali baiknya Dia adalah justru dengan memberikan tanda Yunus kepada kita. Artinya apa? Artinya kita diminta untuk percaya kepada Dia. Kita diminta untuk kita melihat lagi dan mempelajari firman Tuhan dengan lebih dalam. Kita diminta untuk kita hidup tekun. Tekun apa? Tekun menjalankan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Kita diminta untuk terus berjalan. Walaupun hal yang kita hadapi itu seringkali tidak mudah, seringkali susah. Nah, di ayat 42 ini ada bagian yang luar biasa lagi. Dari Yunus tiba-tiba Yesus lompat ke ratu dari selatan ya. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama-sama dengan angkatan ini. Ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya ada di sini lebih besar daripada Salomo. Nah, ini diambil sebetulnya dari 2 Tawarik 9 ayat 12, 1-12. Ketika Ratu Sheba itu mendengar tentang Salomo dan dia hendak menguji dengan teka-teki. Lalu kemudian Ratu Sheba itu datang lalu kemudian menguji Salomo dengan teka-teki. Ternyata tidak ada hal yang sulit bagi Salomo. Semuanya bisa dijawab oleh hikmat dari Tuhan. Dan kemudian dia melihat bagaimana
orang-orang Salomo itu menjamu dia, bagaimana pegawai-pegawainya berdiri, bagaimana pasukan-pasukannya berdiri, bagaimana orang-orangnya mempersembahkan korban bakaran, dan lebih daripada itu adalah bagaimana Ratu Sheba itu juga melihat bagaimana dedikasi Salomo terhadap Tuhan gitu. Jadi terus terang ini adalah suatu hal yang bisa dikatakan luar biasa. Ketika Salomo itu menjamu Ratu Sheba itu begitu impress, begitu terkagum-kagum ya, bisa dikatakan ya. Dan kita ingat loh, Ratu Sheba ini bukan orang biasa. Dia orang yang sangat pintar, dia orang yang mencari hikmat, dia orang yang mencari pengetahuan. Dia menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab. Ini istilahnya kalau sekarang mungkin ya, kalau zaman sekarang itu ada orang pintar yang datang ke suatu tempat untuk menguji seseorang. Misalnya katakanlah kalau di zaman Perang Dunia Kedua, kita tahu ada ilmuwan yang sangat pintar yang bernama Albert Einstein misalnya. Dia sudah ada di Amerika ya, dan kemudian ada ilmuwan lain, misalnya ilmuwan Jerman yang bernama Oppenheimer gitu ya, dan dia pengen menguji, berbicara dengan Einstein misalnya, lalu mereka mengadakan suatu dialog. Nah, ini adalah seperti itu kira-kira. Tapi bedanya, Ratu ini bukan cuman pinter, Ratu ini juga kaya luar biasa seperti Salomo. Tapi waktu dia melihat orang yang jauh lebih besar, lebih hebat, lebih luar biasa, wah, dia langsung bilang, ini gak ada apa-apanya dengan apa yang saya lihat dan saya dengarkan dari berita-berita di tempat saya. Jadi dia datang, dia melihat, dia mendengarkan hikmat daripada Salomo, dan ada klaim yang Yesus katakan bahwa sesungguhnya yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Nah, klaim ini berat, sangat berat, karena Alkitab mengatakan sendiri bahwa sejak dunia dijadikan dan sejak nantinya lagi, tidak ada seorang manusia pun yang akan memiliki kebijaksanaan seperti Salomo. Alkitab sendiri yang berkata seperti itu, firman Allah sendiri yang berkata seperti itu. Dan tiba-tiba ada orang dari Galilea yang mengaku bahwa yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Ayo kita bedah deh ayat ini ya. Ayat ini berbahaya sekali karena yang pertama, ayat ini menyatakan bahwa firman Tuhan yang sebelumnya itu ada pengecualiannya. Nah, maksudnya apa? Kalau tidak ada manusia pun, apakah Yesus bukan manusia? Apakah Yesus bukan manusia seperti kita juga? Kan dia adalah seorang manusia. Tetapi kita harus ingat bahwa dia juga adalah Allah. Maka kalau orang mendengarkan sekarang, mungkin kita bisa bilang ya itu jelas, Yesus kan Tuhan. Tapi coba bayangkan Anda dan saya ada di masa itu. Anda dan saya mendengarkan apa yang Yesus katakan, sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Apa pemikiran Anda? Mungkin pemikiran Anda adalah yang pertama, ini orang bicara dasarnya apa? Ya kan? Kayanya dia juga gak sekaya Salomo, berkuasanya dia juga gak berkuasa Salomo. Tapi dia aneh, dia pernah membuat mujizat dan banyak melakukan mujizat. Artinya kalau dia melakukan mujizat, dia berkenan kepada Tuhan dong gitu. Nah, itu mempertanyakan hal seperti itu. Kita akan mempertanyakan, benar gak ya orang ini lebih besar daripada Salomo? Jangan-jangan dia itu tidak lebih besar daripada Salomo. Maka gak heran kalau kita baca di ayat di atasnya, masih di Matius 12 juga sebelumnya, orang itu bilang, jangan-jangan Yesus itu mengusir setan dengan kuasa penghulu setan gitu. Dan
Di dalam Matius 12 ayat 22 dan seterusnya, itu ada perikop yang berjudul Yesus dan Beelzebub. Kenapa? Karena orang-orang juga bilang, kok begitu? Kok dia ngeklaim kayak begitu? Jangan-jangan dia pakai kuasa gelap gitu ya. Nah, hati-hati, kita harus menguji setiap hal apakah itu berasal dari Tuhan atau enggak ya. Jadi terus terang, ini klaim yang pertama mungkin terjadi. Dengan kuasa apa Yesus melakukan ini? Dengan kuasa apa Yesus mengklaim bahwa dia lebih besar daripada Salomo? Itu hal yang pertama, mempertanyakan. Hal yang kedua adalah bisa jadi kita langsung negatif, kita langsung bilang dia menghujat Tuhan. Nah, ini juga terjadi. Kenapa? Karena nanti, karena perkataan-perkataan seperti ini, perkataan-perkataan Yesus yang kontroversi ini, pada akhirnya nanti Yesus akan dikorbankan. Untuk apa? Sebetulnya untuk menyelamatkan posisi politik daripada pemimpin-pemimpin agama Yahudi gitu. Jadi terus terang, jadi orang seperti Yesus itu gak mudah ya. Jadi orang yang lurus di dalam kebenaran itu gak mudah. Musuhnya banyak, orang yang menentang banyak, orang yang enggak seneng juga banyak gitu ya. Sama dengan itu ketika Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya yang ada di sini lebih besar daripada Salomo, itu perkataan yang sangat berbahaya gitu ya. Walaupun dia menyatakan suatu kebenaran. Dan yang ketiga, bisa jadi ini adalah sebuah kebenaran. Maka saya bisa katakan ya, saya nggak heran sih dengan angkatan di zamannya Tuhan Yesus yang tidak percaya kepada pemberitaan daripada Tuhan Yesus, kepada firman daripada Tuhan Yesus. Saya nggak heran, karena kenapa? Banyak sekali hal-hal yang sifatnya tanda kutip seakan-akan kontroversi ya pada saat itu. Tapi kita bersyukur bahwa pada hari ini kita mungkin memiliki posisi yang sedikit lebih baik ya. Alkitab sudah lengkap, sudah dituliskan dengan lengkap, sudah dituliskan dengan sempurna, sehingga kita tahu bagaimana dia akan mati dan dia akan bangkit. Tapi bayangkan pada saat itu orang-orang yang mengikut Yesus pada saat itu, orang-orang yang ada di kerumunan itu, mungkin mereka tidak memiliki gambaran yang selengkap kita. Ada pada kita juga teknologi, ada pada kita juga tulisan-tulisan dari bapak-bapak gereja, juga ada dari kita juga catatan sejarah daripada banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini yang membuat kita sebetulnya nggak bisa berdalih untuk mengatakan bahwa saya nggak mau percaya kepada Tuhan. Maka saya cuma mau bilang sama Bapak dan Ibu, teknologi sekarang udah luar biasa ya. Alkitab udah ada di mana-mana. Akankah Alkitab akan diangkat daripada kita? Jawabannya adalah kemungkinan kalau database-nya dihapus akan sangat sulit ya. Kita akan tetap memiliki firman Allah. Tetapi saya sangat takut kalau jangan-jangan angkatan kita, angkatan ini menjadi angkatan yang menanyakan mana tanda dari Tuhan. Itu seperti Yunus, dan seperti waktu Tuhan Yesus menjawab, saya akan memberikan tanda Yunus kepada angkatannya Tuhan Yesus gitu ya. Saya cuma takut seperti itu. Karena kenyataannya masih banyak orang skeptis juga. Walaupun bukti-bukti arkeolog sudah menyatakan seperti itu, bukti daripada sejarah juga menyatakan seperti itu, bukti daripada penemuan-penemuan Alkitab juga menyatakan seperti itu, tapi masih ada aja orang yang skeptis. Dan saya mau bilang satu hal lagi yang terakhir nih, ya. Apakah artinya memiliki keingintahuan dan hati yang skeptis itu selalu jelek? Nah, ini jawabannya enggak. Kita sebagai umat Allah harus menyembah Tuhan juga dengan logika kita. Artinya apa? Artinya waktu ada fenomena, ada peristiwa, kita harus selalu menguji dari firman Allah dan juga selalu menguji daripada pengetahuan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, logika kita. Tapi posisinya harus benar. Iman di atas, logika di bawah. Nggak boleh dibalik. Kalau dibalik, kita celaka. Iman harus mendahului logika. Tetapi waktu kita memiliki iman, kita harus menggunakan logika kita. Mari saya berikan sebuah contoh yang mungkin Bapak dan Ibu bisa pikirkan di dalam kehidupan Anda. Saya ambil contoh misalnya, kalau ada sebuah peristiwa, misalnya ada demonstrasi.
sopir-sopir truk dikarenakan adanya over limit, over dimension. Baru-baru ini di Surabaya terjadi seperti itu ya. Mungkin di bulan Agustus atau September tahun kemarin. Lalu kemudian sesudah itu terjadi pemogokan 3 hari dan akibatnya harga sayur dan harga tanaman hijau seperti buncis, lalu kemudian kangkung, bayam harganya naik luar biasa. Alasannya kenapa nggak ada sopir bisa antar, barang yang ada terbatas, cuma bisa ngambil dari daerah yang dekat dari sini sehingga harganya naik 3 kali lipat. Kita melihat ada logika di sana. Lalu kita misalnya mempertanyakan, kok bisa terjadi seperti itu? Adakah hal yang terjadi seperti itu? Ada policy yang salah? Adakah implementasi daripada policy ataupun kebijakan yang salah? Kita harus terus mempertanyakan hal tersebut. Loh, hubungannya apa dengan firman Allah? Kalau kita melihat mukjizat, apakah kita memiliki kepekaan dan memiliki daya pemikiran kritis seperti itu? Atau kita hanya menerima aja, oh ini mukjizat. Saya mempertanyakan juga ketika ada mukjizat, apakah ada settingan di belakang panggung? Apakah ada teatrikal yang dikerjakan? Apakah ini mukjizat yang asli atau mukjizat yang palsu? Karena terlalu banyak di sisi lain mukjizat itu yang dipalsukan juga. Jadi kita waktu mengikut Tuhan, kita harus membuka hati kita dan otak kita dan menanggapi. Kalau kita bisa menanggapi misalnya masalah over limit, over dimension dengan hati yang terbuka, dengan pemikiran yang terbuka, dengan pemikiran kritis. Kenapa masalah iman kita menerima saja? Kita juga harus membuka logika kita, tetapi ada masa di mana logika kita tidak bisa menerima ini. Itu adalah masa di mana kita duduk, berlutut, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak sanggup. Tuhan, tolong saya. Ketika buku ditutup, ketika pengetahuan ditutup, biarlah firman-Mu yang terbuka. Mari kita tutup renungan pada hari ini dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Kiranya Engkau bisa memimpin kami sehingga kami tidak menjadi orang yang tidak percaya. Sehingga kami tidak menjadi orang yang Tuhan nanti bilang, saya kasih tanda Yunus. Tuhan, kami memohon untuk kami boleh menempatkan iman kami di atas logika kami. Tetapi waktu kami mengikut Engkau, kami tetap menggunakan logika kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami dan jaga kami selalu, jaga keluarga kami, jaga kesehatan kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Sampai jumpa kembali minggu depan, Tuhan memberkati.